Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah Masjid Jami' Nurul Islam Koja, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mengawali taklim pada kesempatan malam ini, mari bersama kita doakan kedua orang tua kita yang masih ada, semoga selalu sehat afiat, yang telah tiada semoga ditempatkan di raudhah riyadil jannah. Kita doakan guru-guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terlebih yang telah mewakafkan, memperjuangkan untuk masjid dan majelis taklim Masjid Nurul Islam Koja ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semua semoga dijadikan sholih sholihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita atau warga yang tinggal di sekitar Masjid Jami ini, kita doakan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, dan juga kita berdoa kepada Allah agar hajat kita, keinginan kita yang baik untuk kemaslahatan dunia kita maupun kemaslahatan akhirat kita dikabul oleh Allah. Alhamdulillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Nihayatul Zain yang ditulis oleh Imam Nawawi Banten, sampai pada bahasan wa sunnah ba'da taharrumin iftitahun ma lam yajlis ma'mumun. Wa sunnah, dan disunnahkan, hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, kalau ditinggal tidak membatalkan sholatnya. Ba'da taharrumin, setelah takbiratul ihram, takbir pembuka. Wa qabla ta'awudzin, dan sebelum membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa yang sunnah? Iftitahun, membaca doa iftitah. Iftitah itu artinya pembuka. Salat itu adalah doa, rangkaian doa-doa. Lah, doa pembuka dari rangkaian doa-doa dalam salat itu disebut iftitah. Iftitah dari kata fataha, artinya membuka. Wadzalika, dan sunnah membaca iftitah itu fi ghairi salatil janazati, di selain sholat janazah.
Semua sholat yang wajib maupun yang sunnah membaca iftitah setelah takbiratul ihram sebelum membaca ta'awudz lanjut Fatihah, kecuali di sholat jenazah. Jadi kalau sholat jenazah nggak perlu pakai iftitah, wong tidak disunnahkan. Kemudian amma fiha, adapun di dalam sholat jenazah itu la yusannu, tidak disunnahkan membaca iftitah, libinaiha, karena asas atau dasar dari pelaksanaan sholat jenazah itu alat takhfif, sesingkat mungkin, seringan mungkin. Sholat jenazah itu asas pelaksanaannya pokoknya semudah mungkin, seringkas mungkin. Karena ngurus jenazah itu sunnahnya sesegera mungkin. Ya mungkin kalau di agama lain kadang ditunda, ada yang sampai 3 hari, ada yang sampai seminggu. Lah kalau dalam Islam, kalau bisa sesegera mungkin. Cuma kadang kita di Indonesia ini terbentur budaya, mau langsung diurus jenazahnya, mau langsung diberangkatkan. Kadang ada budaya anaknya yang di Kalimantan belum pulang, tungguin dulu. Ini budaya, tidak ada hukumnya. Kalau ada hukumnya, ya sesegera mungkin itu. Saya pernah baca keterangan dalam kitab Tanbihul Ghafilin kalau nggak salah. Kenapa jenazah itu untuk segera dimakamkan? Yang pertama, untuk mengurangi kesedihan ahlul musibah. Kalau itu real, saya merasakan sendiri, Pak. Tahun 2008 anak saya yang pertama meninggal. Ketika jenazah itu masih di depan, itu saya sendiri itu kayak, walaupun itu rame tapi kayaknya sepi, Pak. Kayak orang linglung. Itu saya. Istri sadar, pingsan, sadar, asal melihat anaknya pingsan lagi. Sadar, pingsan lagi. Mertua ya begitu. Tapi begitu jenazah udah dimakamkan, kayaknya itu kayak beban itu udah hilang. Di situ saya baru menambah kemantapan dan keyakinan saya bahwa ternyata syariat Islam itu di hal-hal yang terkecil saja manfaatnya, hikmahnya ada. Dan itu saya rasakan sendiri kenapa jenazah itu perintahnya segera dimakamkan. Begitu jenazah sudah dimakamkan, kegalauan atau apalah bahasanya, kegalauan pikir itu hilang. Dan istri saya begitu sadar, ya wes sadar, nggak pingsan-pingsan lagi. Itu salah satunya hikmahnya bagi kita yang ahlul musibah. Kemudian bagi orang yang meninggal, dalam keterangan Tanbihul Ghafilin itu, kalau memang dia orang baik, amal solehnya bagus, maka orang itu akan segera pengen menikmati jerih payahnya saat di dunia. Wes gak sabar pengen menikmati hasilnya ibadah yang ia lakukan mulai dari usia mukallaf sampai ia meninggal itu. Lah sebaliknya, kenapa segera jenazah itu pengen dimakamkan? Kalau memang dia naudzubillah bukan orang baik, itu kalau bahasa orang Jawa malaikat wis ngawe-ngawe. Ya, ayo. Ngawe-ngawe apa? Bahasa Indonesianya apa? Ayo sini, saya udah pengen kecek palamu. Pengen saya kecek-kecek nih. Suruh sholat enggak sholat, suruh zakat enggak zakat. Makanya Pak, kalau dulu kita di kampung jenazah itu kan dipikul, Pak ya. Itu bagi orang yang mikul, walaupun kita jalan itu pelan, santai biasa, tapi bagi orang yang ngikuti kayaknya lari. Bener rasain ya Pak? Kalau sekarang mau pakai ambulan, malah lebih heboh lagi Pak. Kadang jenazah masih di mana gitu, perapatan udah di stop. Yang diantar aja tenang-tenang aja, yang nganter ya berisik ketulungannya ya. Lah
Itu seakan menggambarkan Pak, kalau yang mikul itu kayaknya itu biasa Pak, tapi bagi kita yang dari belakang, kalau nggak lari, nggak kekejar itu Pak. Kalau di budaya di kampung saya sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita ya, karena dulu waktu saya sekolah itu demen Pak, kalau ada orang meninggal ikut bantu manggul gitu. Kita kan dapat misalnya dari sini sampai ke depan ganti orang. Cuman kita kayak lari Pak, kalau nggak lari nggak kekejar. Lah itu menggambarkan seakan memang benar jenazah ini kalau memang orang baik pengen cepet ia dapat balasan dari yang ia usahakan. Kalau memang orang kurang ajar, malaikat udah nggak sabar pengen gecek palanya. Gecek palanya Indonesianya opo ya? Pokoknya pengen makanya yuk disegerakan ngurus jenazah. Lah makanya sampai sholat jenazah aja tidak disunahkan untuk membaca iftitah, karena pokoknya sesegera mungkin. Cuman ya tadi kalau kita di Indonesia ini terkadang terbentur budaya. Walahu, dan doa iftitah itu siyaghun katsiratun, ada banyak model redaksinya, macam-macam. Ini dalam kitab Nihayatul Zain ini Imam Nawawi Banten itu menulis beberapa redaksi doa iftitah. Jadi bukan hanya satu. Lah kalau yang diajarkan oleh guru-guru kita rata-rata orang Nahdiyin, santri-santri Nahdiyin itu biasanya ya yang sering kita baca itu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam doa ini Pak, itu mengandung perjanjian. Ibarat kita ini menghadap Allah, kita udah sumpah janji kepada Allah dalam lafaz inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji. Kalau dalam ilmu tasawuf namanya muahadah, bahwa kita ini berkali-kali berulang-ulang melakukan baiat perjanjian kepada Allah. Perjanjian pertama saat kita di alam roh, sebelum roh kita ini ditiupkan ke rahim ibu kita, roh kita ini udah dijanji. Ibarat seorang pejabat sebelum menduduki jabatannya udah sumpah jabatan. Lah kita ini sebelum resmi jadi manusia masih berupa roh, udah disumpah. Alastu birabbikum, kemudian roh kita menjawab qalu bala syahidna. Roh, kamu siap bahwa akan mengabdi kepada Allah? Siap. Ini terjemahan bebasnya Pak. Kemudian setelah deal, perjanjian atau sumpah prajabatan dilaksanakan, kemudian ditiupkan ke rahim ibu, berproses yang umum 9 bulan 10 hari. Kalau dalam catatan fikih tercepat 6 bulan, terlama 4 tahun. Catatan fikih Pak, tapi realnya saya juga belum nemu Pak. Kalau setahun 14 bulan saya pernah nemu, pernah tahu gitu, ada tetangga itu hamilnya menurut laporan periksa kebidan mulai dari tanggal sampai lahir itu setahun 2 bulan alias 14 bulan. Tapi dalam catatan fikih itu sampai 4 tahun. Berproses setelah kita lahir ke dunia, resmi jadi manusia, kita udah diingatkan oleh bapak kita bahwa kita dulu pernah berjanji dengan sumpah itu dengan lafaz azan yang adalah 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ini orang tua ngingetin janji kita yang dulu waktu alam roh. Ibarat
orang menduduki jabatan, begitu udah resmi mengemban jabatan, dia akan pidato politik, itu biasanya akan ngulang janji-janjinya. Kemudian setelah kita usia dewasa, usia mukallaf, kita wajib sholat. Lah di dalam sholat itu kita janji, Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan berbagai macam ibadahku, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, baik ibadah yang hablum minallah maupun yang hablum minan nas sesama kita ini, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku. Sumpah kita, janji kita, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, zat yang mengatur, yang menciptakan seluruh alam raya ini. Ini perjanjian kita. Apakah berhenti di situ? Enggak. Begitu itu selesai, ketika kita baca Fatihah, kita janji lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini janji kita. Iyyaka, hanya kepada Engkau, na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau, nasta'in, kami minta tolong. Ini perjanjian yang terus kita ulang. Entah dalam sehari berapa kali kita berjanji kepada Allah. Nah, redaksi ini yang dipilih oleh guru-guru kita. Doa iftitah yang ini, yang mulai dari inni wajjahtu sampai wa ana minal muslimin. Kalau pakai redaksi lain boleh. Ini redaksi iftitah yang paling singkat. Ini biasanya kalau saya pribadi, kalau lagi tarawih bacanya yang ini, Pak. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Udah sampai situ toh. Nah ini biasanya kalau tarawih saya bacanya yang ini. Kalau ditinggalkan semuanya ya sayang. Kecuali kalau memang kondisi tertentu ya boleh lah. Nanti dibahas kok. Iftitah itu masih tetap sunnah apabila memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat, sunnahnya gugur. Tapi kalau memang memenuhi syarat, waktu cukup dan lain-lain, baca. Setidak-tidaknya milih redaksi yang paling singkat ini, Bapak. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Udah singkat banget. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini doa iftitah yang paling singkat. Atau mungkin ini juga singkat juga, wa minha. Ini banyak pilihan, Pak, doa iftitah, jadi nggak hanya satu. Makanya orang semakin banyak ngaji itu semakin bijak menyikapi perbedaan. Kalau kita taunya kok hanya ini wajah tuh, nanti ada yang baca lain, wah salah. Oh itu bahaya. Kalau kita semakin banyak ngaji, semakin tahu bahwa redaksi iftitah itu macam-macam. Yang ketiga yang ditulis oleh Imam Nawawi di antara doa iftitah itu adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ. Ini pendek juga, cuman saya bukan orang yang mengamalkan ini. Yang kedua tadi yang saya sering baca kalau tarawih. Kalau sholat sehari-hari ya enggak. Sholat sehari-hari yang itu yang saya baca ya inni wajjahtu itu. Kalau saya pribadi, Pak, Bapak punya pilihan lain, ya monggo. Redaksi yang ketiga, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang ketiga. Redaksi yang keempat. Nah, ini biasanya yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah. Saya tahunya banyak teman, banyak ini yang ngajar di sekolah Muhammadiyah. Ada tetangga yang anak-anaknya, bahkan adik ipar saya rata-rata sekolahnya di Muhammadiyah, yang dari keluarga istri. Lah dari buku-buku mereka kita tahu tuntunan sholatnya. Lah doa iftitah yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini
wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ghassilni min khataya bil ma'i was salji wal barad. Kalau saya enggak mengamalkan ini Pak, makanya saya juga enggak hafal yang ini Pak. Nah, kalau yang anak-anak kita, saudara kita yang di Muhammadiyah kan hafalnya yang ini. Bener mana? Bener semua Pak. Wong enggak baca aja enggak apa-apa. Yang repot itu kan, wah salah iftitah begini. Itu saya pernah ditanyain karena ada LKS itu, anak sekolah kan pakai LKS itu. Kalau kata saya itu yang salah yang bikin soal, Pak. Karena soalnya tulisannya begini. Manakah di antara doa iftitah yang benar? A. Allahumma ba'id baini. B. Inni wajjahtu. Lah kalau yang santri NU paling ya ini wajah milihnya. Yang santri Muhammadiyah anak ini Allahumma ba'id baini. Yang bawah-bawahnya doa-doa lain. Lah akhirnya kan ayel-ayelan lah tergantung gurunya. Lah kalau gurunya santri NU yang dibenarkan ya ini wajahku. Kalau gurunya santri Muhammadiyah yang dibenarkan Allahumma ba'id baini. Padahal dua-duanya ya sama-sama benar. Semakin kita ngaji itu semakin bijak menyikapi perbedaan. Kita tidak langsung itu salah, ini bid'ah, enggak semudah itu. Lah kemudian wa minha, dan juga ada lagi. Ini Imam Nawawi banyak memberikan pilihan. Kalau ini agak panjang Pak. Saya juga enggak pernah ngamalin ini Pak. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa qaraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha. La yasiru anni sayyi'aha illa anta. Labbaik wa sa'daik wal khairu kullu fi yadika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika. Wal kepanjangan Pak. Keburu imamnya rukuk. Yes, kita milih yang biasa kita baca. Mau ini wajah tu tadi boleh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ya boleh. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila ya boleh. Wis milih mana yang kita hafal, yang kita cocok, silakan dibaca. Nah, kalau saya ditanya pribadi, kalau lagi tarawih pilihannya ya tadi. Kalau sholat sehari-hari ya ini wajah tu. Karena di dalam doa itulah ada proses perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala yusannu du'aul iftitah illa bi syurutin arba'atin. Wala yusannu, dan tidak disunnahkan, alias iftitah itu tidaklah disunnah. Illa bisyurutin arba'atin, kecuali dengan 4 syarat. Berarti kalau ada 4 keadaan, maka iftitah itu tidak lagi sunnah, nggak ada hukum apa-apa, bahkan malah sebaiknya tidak. Apa itu? Yang pertama, ayyakuna fi ghairi salatil janazati. Nah tadi itu iftitah itu tidak sunnah kalau dalam sholat janazah, walau ala qabrin, walaupun sholatnya itu sudah berada di atas kubur. Maksudnya begini, walaupun sholat jenazah itu ketika jenazahnya sudah dikubur, boleh Pak. Misalnya kita punya keluarga, punya teman baik meninggal, kita dikabari, kita takziah, ternyata udah berangkat dimakamkan. Kita ngejar sampai ke pemakaman, begitu nyampe di sana udah dimakamkan. Kita boleh sholat jenazah tadi, walaupun jenazah itu sudah berada di dalam kubur. Tapi ketika melaksanakan itu, karena sholat itu syaratnya diantaranya harus suci pakaian, suci badan, suci tempat, dan tanah makam itu banyak yang menghukumi najis, maka
kalau kita pakai sendal atau pakai sepatu dilepas, kemudian kita injek di atasnya. Kita lepas dulu, kemudian kita injek di atasnya. Loh, apa bedanya? Kalau sepatu dan sendal itu masih kita pakai, disyaratkan sepatu dan sendal itu harus suci atas bawah. Padahal yang bawah kan ya nginjek-nginjek ndak karuan tuh. Bisa jadi ya nginjek tai ayam atau tai kebo. Kalau dilepas, kemudian kita berdiri di atasnya, itu sama kayak kita berdiri di karpet begini, Pak. Kalau karpet ini yang penting atasnya suci. Masalah di bawahnya ini kok misalnya ada kotoran, enggak apa-apa. Umpama Bapak sholat di rumah. Nah, kalau di masjid sih insya Allah terjaga kesuciannya, Pak. Tapi kalau di rumah, apalagi kita punya anak kecil yang mohon maaf kadang lupa ngasih pampers atau apa, kencing sembarangan. Lah, kalau misalnya anak itu habis kencing di situ, kemudian kok hanya sekedar di pel yang airnya nggak mencukupi syarat, kan nggak suci itu, Pak. Bersih mungkin, tapi suci enggak. Lah caranya kita gelar sajadah di situ, kita berdiri di atas sajadah, maka itu udah memenuhi syarat. Walaupun di bawah sajadah itu ada najis. Nah ini kalau kita berdiri di keramik, di bawah keramik ada apa kan kita nggak tahu. Nah apalagi dulu di kampung, Pak, musola itu rata-rata panggung. Lah dulu di dekat rumah bapak saya itu musolanya di atas panggung, bawahnya buat miara kambing. Lah kan ya jelas kok di situ ada kotoran kambing macam-macam. Tapi yang penting alasnya atas ini suci. Lah tadi ketika sholat jenazah di makam, yo tadi sendalnya, sepatunya dilepas, kemudian kita berdiri di atasnya. Nah, walaupun itu jenazah sudah ada di makam, sudah dikuburkan, maka tetap iftitah tidak disunnahkan. Au ghaibin, atau salat jenazah bil ghaib. Salat jenazah bil ghaib itu salat jenazah yang jenazahnya tidak ada di depan kita. Kalau di kampung saya sampai sekarang masih berlaku. Setiap sebelum sholat Jumat itu sering ada permintaan dari daerah lain, dari kampung lain, mohon untuk sholat jenazah bil ghaib. Misalnya kita yang tinggal di Koja sini, itu mungkin kadang ada permintaan dari panjenengan apa? Koja juga ya? Lontar. Dari Lontar misalnya, mohon sholat jenazah untuk jenazah bil ghaib untuk almarhum siapa? Jenazahnya udah nggak ada, udah dikubur. Loh ada, tuntunannya ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mensolatkan jenazah, kalau nggak salah Raja Najasyi. Raja Najasyi itu Raja Habasyah, Ethiopia kalau sekarang, Pak. Dulunya yang beragama Nasrani, kemudian mu'alaf masuk Islam, bersahabat dengan Rasulullah. Nah, ketika meninggal Rasulullah menerima kabar itu sudah kesekian hari. Lah kalau sekarang bisa lewat WA, lewat apa? Instagram ya. Wah, apalagi raja yang meninggal kan, wah langsung ucapan bela sungkawa banyak banget, Pak ya. Yang ngeri, bukan yang ngeri ya, Pak ya. Begitu ada orang meninggal, kita ucapan bela sungkawanya pakai stiker, thread. Doa juga pakai stiker. Mohon doanya yang sakit langsung pakai stiker. Itu sama aja doain apa? Pakai stiker itu yang di WA kan ada kan yang otomatis innalillahi Allahu warhamhu panjang, tapi stiker langsung kirim. Itu kalau saya pribadi, Pak, ya kurang cocok sih. Kalau hanya sekedar untuk spontanitas ya nggak masalah, tapi doa itu kan dibaca. Lah ini kan saya yakin nggak dibaca loh, Pak, hanya stiker. Waktu Pak Ustadz meninggal bapaknya paling stiker banyak ya. Nah, iya kan. Itu yang ngirim belum tentu baca masalahnya, Pak. Kalau yang ngirim itu baca misalnya Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin Allahumma oke lah. Yang dikirim stiker tapi dianya baca. Ini kadang yang dikirim stiker dianya nggak baca. Nah ini yang repot ini. Mohon doa kesembuhan untuk ini sakit Al-Fatihah. Tapi dia cuma ngirim doang, baca enggak. Wah ini
nggak ngaruh. Ini pendapat pribadi saya loh Pak. Yo, Bapak bisa berbeda pendapat dengan saya ya boleh. Nah, sholat jenazah tadi itu yang bil ghaib pernah dialami oleh Rasulullah ketika Raja Najasyi atau Habasyah atau Ethiopia sekarang meninggal. Setelah sekian hari kabar baru nyampe ke Rasulullah, kemudian Rasulullah ngajak beberapa orang sahabat untuk sholat jenazah bil ghaib. Maka tidak ada syarat bahwa jenazah itu harus di depan. Cuma tadi umumnya kita orang Indonesia ini kalau sholat jenazah, jenazahnya ya harus di depan. Padahal itu bukan keharusan. Kalau bapak lagi haji umroh kan hampir 5 waktu tuh sholat jenazah. Apakah jenazahnya ditaruh di depan dijejer? Enggak. Jenazahnya entah mungkin masih di ICU atau masih di emboh lah, kita nggak tahu. Cuma karena ini sudah menjadi kesepakatan umumnya masyarakat kita, kok tiba-tiba misalnya ada warga kita yang meninggal yang kebetulan dia nggak pernah ke masjid, begitu meninggal nyolatinya nggak ditaruh di depan tapi jenazahnya taruh di belakang. Saya yakin ahli warisnya komplain, Pak Saiful ketua masjid gimana sih, mentang-mentang bapak saya nggak pernah ke masjid nyolatinya nggak boleh taruh di depan. Walaupun sebetulnya nggak salah loh Pak, cuman kalau berbeda dengan umumnya pasti akan timbul masalah. Walaupun nggak salah, tapi kalau berbeda dengan umumnya pasti timbul masalah. Ya saya dulu pernah saya nyontoin berdiri Pak. Dalam sholat itu hanya wajib di sholat fardu bagi yang mampu. Sholat sunnah walaupun bapak-bapak ini masih sehat seger buger, sholat sunnah dengan duduk boleh. Yang wajib berdiri bagi yang mampu adalah ketika sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ketika sholat sunnah boleh. Cuma kalau nggak umum, ya nggak usah dijalanin Pak. Apalagi sampai satu masjid semuanya begitu. Misalnya kayak ketua masjid ngumumin traweh ntar Ramadan yang akan datang, jamaah semua karena ini sholat sunnah, mari kita laksanakan sholat sunnah traweh ini dengan duduk. Nah, iya kan? Itu akan jadi masalah Pak. Orang yang nggak ikut ngaji dan kemudian dia nggak ngerti kok tiba-tiba ikut traweh, ini orang semasjid pada gempor semua ya. Kok sholatnya pada duduk. Walaupun ini nggak salah Pak, tapi kalau tadi nggak biasa akan jadi masalah. Yes, makanya ya ada salah satu patokan fikih itu al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan itu terkadang bisa menjadi seperti hukum. Lah adatnya kalau orang sholat itu ya berdiri loh. Lah kok tiba-tiba sholatnya duduk. Ya tadi. Yang pertama, iftitah itu tidak lagi sunnah kalau dalam sholat jenazah, baik jenazah yang sudah dikuburkan atau jenazah bil ghaib. Kemudian yang kedua, wa ayyahuma fi waqti yasa'is salat. Iftitah itu tidak lagi sunnah kalau dia sholat udah mepet waktu habis. Lah umpama ini sekarang kan isya jam 7 seperempat ya, bener ya? Jam 7 seperempat isya. Lah kita sholat maghrib jam 7 lewat 10. Berarti kan 5 menit lagi dong. Lah karena waktunya udah mepet mau isya, maka sholatnya yang wajib-wajib saja. Iftitah karena sunnah nggak usah dibaca, keburu nanti waktunya habis, keburu nanti azan isya. Iftitah itu baru disunnahkan kalau waktu sholatnya longgar. Tapi kalau waktu sholatnya udah mepet, udah mau habis, yang sunnah-sunnah gak usah dibaca, termasuk iftitah. Yang kedua, alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa alla yakhafal ma'mum fauta ba'dul fatihati law ishtaghala bihi. Nah, ini iftitah itu tidak lagi sunnah
kalau kita sholat berjamaah sebagai makmum khawatir nggak bisa menyelesaikan bacaan Fatihah kita. Misalnya begini Pak, kalau sholat jahar maghrib, isya, subuh ini kan kita bisa tahu Pak, oh imamnya baca surat ini berarti agak lamaan. Misalnya kalau imamnya baca Ar-Rahman, waduh kelamaan Ar-Rahman. Oh ada ya? Walah kalau di kita ya kabur Pak ya. Kecuali bacanya cuma 2 ayat ya, Ar-Rahman langsung ruko. Misalnya imamnya baca ya yang umumnya di kita lah bacanya baca Wadduha. Berarti kan agak panjangan Pak ya. Silahkan baca iftitah. Tapi kalau kita baru datang, imamnya udah baca, misalnya baca Qul huwallahu ahad, udah Allahu somad, kita langsung takbir, nggak usah baca iftitah, langsung baca Fatihah. Karena kita tahu ini sebentar lagi ruku. Kalau sebentar lagi ruku kita baru takbiratul ihram, maka iftitah tidak perlu dibaca. Ini kalau sholat jahar. Lah kalau sholat sir, duhur asar kan kita nggak tahu. Kecuali kalau kita jamaah rutin di sini, misalnya yang imam Pak Ustadz Rekto, kan kita udah paham. Oh beliau kalau ngimamin biasanya segini. Nah silahkan. Tapi kalau kita tidak tahu, kita datang agak belakangan, sholat duhur dan asar, begitu takbiratul ihram, nggak usah iftitah, langsung Fatihah. Lah kenapa? Kalau kita iftitah dulu, kemudian baru Fatihah, lah ternyata baru Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin imamnya ruku. Kalau kita tadi iftitah, maka Fatihah kita harus kita selesaikan. Tapi kalau tadi tidak membaca iftitah, maka Fatihah nggak perlu diselesaikan. Baru Maliki Yaumiddin imamnya ruku, ikut ruku walaupun Fatihah tidak selesai. Maka baca iftitah itu pun lihat kondisinya. Kalau kondisinya kita khawatir nggak cukup untuk baca Al-Fatihah, maka iftitahnya tidak perlu dibaca. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa alla yudrakal imam fi ghairil qiyam. Kalau kita menjumpai imam, kita makmuman, imamnya sudah rukuk. Tadi yang masih berdiri aja kalau waktunya kira-kira mepet, kita tidak perlu iftitah, apalagi imamnya sudah rukuk. Lah kalau Allahu Akbar imam rukuk langsung ikut rukuk. Kalau kita baca Fatihah aja nggak perlu kok, apalagi iftitah. Fatihah aja yang wajib itu nggak perlu, apalagi iftitah yang sunnah. Ini kita perlu perhatikan, jangan sampai kita sholat dan berjamaah bertahun-tahun tapi ternyata ada yang kurang pas dalam berjamaah kita. Kemudian wa yusannu, dan juga sunnah hukumnya, ba'da du'ail iftitahi, setelah membaca doa iftitah, wa ba'da takbiri sholatil id, dan setelah takbir sholat id. Kalau rakaat pertama ya 7, rakaat kedua 5. Ini hukumnya sunnah. Jangan sampai Pak, misalnya besok-besok kita sholat id, imamnya kelupaan nggak baca takbir, kemudian kita nganggapnya nggak sah. Tahun kemarin apa 2 kemarinnya lagi ya, itu ada salah satu masjid ya nggak jauh dari sini, ribut. Rakaat pertama imamnya ingat, rakaat kedua imamnya lupa, nggak baca takbir, langsung baca surat. Ada salah satu jamaah yang ibadahnya bagus Pak, tekun, tapi ilmunya kurang. Ngirainnya bahwa kalau sholat id itu tidak baca takbir nggak sah. Akhirnya dia di belakang teriak Subhanallah, Subhanallah, berulang-ulang. Sementara imamnya merasa ini tidak membatalkan sholat, ya lanjut terus. Begitu sholat selesai, ini yang makmum karena merasa dia orang senior di situ, peringatannya nggak digubris sama imam, langsung nunjuk-nunjuk.
ketemu imam gom. Masa sholat nggak pakai takbir, udah saya ingetin subhanallah subhanallah kok lanjut terus. Nah, imamnya karena merasa tidak salah. Loh, orang takbir dalam sholat id itu tidak membatalkan sholat, tapi kan kurang afdol. Sampai akhirnya karena dua-duanya otot-ototan hampir adu fisik. Ini yang cerita ketua masjidnya loh Pak. Hampir adu fisik, akhirnya dua-duanya digotong dibawa keluar. Yang imam sama yang tadi. Kebetulan yang imam itu orang dalam, kalau yang khotib orang luar. Karena khotibnya orang luar melomo, melihat orang dua ribut gara-gara itu. Yang satu ibadahnya tekun tapi ilmunya kurang. Lah yang satu tadi kelupaan diprotes karena ya merasa nggak salah kan ya lanjut. Lah makanya besok-besok. Dan cerita ini bukan sekali dua kali kejadiannya Pak. Saya pernah itu diundang isi acara halal bihalal. Itu temanya, kalau halal bihalal biasanya kan temanya saling maafin gitu ya. Ini temanya suruh bahas masalah takbir dalam sholat id. Begitu selesai begini, saya memberikan materi, saya buka sesi tanya jawab, nggak ada yang tanya. Tapi begitu pulang saya di parkiran disamperin. Pak Ustadz, iya sih nggak sah, cuman kan nggak afdol kalau sholat id nggak pakai takbir. Lah kan semalam udah takbiran, saya bilang. Mas, pokoknya nggak afdol lah, nggak afdol. Oh ya udahlah, terserah. Kata Imam Syafi'i Pak, beliau bilang begini, saya siap berdebat dengan 1000 orang berilmu, tapi saya lebih baik ngalah dengan berdebat dengan 1 orang bodoh. Nah, makanya saya ingat ucapan itu ya Pak, udah ya. Ntar tahun depan sholat id lagi ya. Saya langsung motor saya jalani pulang daripada nggak kelar-kelar. Ayo berdebat sama orang bodoh malah lebih ya. Bapak top lah, hebat. Daripada yel-yel nggak kelar Pak, nggak bakalan selesai. Kalau orang berilmu diujukin nih loh dalilnya, ini kitabnya, ini hadisnya, ini Qur'annya. Oh iya. Berilmu, tapi nggak bisa. Pokoknya, wah itu repot kalau ada orang debat kok pokoknya. Kalau Indonesianya pokoknya. Wes angel. Kalau di TikTok angel. Mending ngalah lah kalau ketemu orang model begitu. Lah membaca ta'awud itu setelah takbir yang 7 atau 5 itu tadi. Ta'awudun sunnah lil qiraati kulla rakaatin, di setiap rakaat. Berarti kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebelum baca Fatihah itu sunnahnya di setiap rakaat. Walaupun nanti kalau kita ngaji perbandingan madhab, di madhab lain sunnahnya hanya di rakaat pertama. Tapi karena kita ngikuti yang diajarkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya kita baca sunnahnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu di setiap rakaat ketika akan membaca Al-Fatihah maupun di surat-surat setelah Al-Fatihah. Cuma sunnahnya membaca ta'awud itu sirron, dengan sir itu pelan. Walaupun di sholat jahar maghrib, isya, subuh ini kan jahar, tapi sunnahnya tetap dibaca sir alias dibaca pelan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir